Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup Persib lah kok nama. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang burung anis merah, dan di sini ada pertanyaan dari Akang Tukul Sugiharto. Kita panggil aja Kang Sugih ya. Aduh, mengingatkan kepada seseorang. Sugih. Katanya tuh begini, Nong, bagaimana cara membedakan trotol anis merah jantan dan beti? Soalnya di sini saya punya anis trotol anis merah yang ngecer, katanya teh ngecer teh naon lah tepatnya kahalalarti aing madakan, saya mah orang Sunda. Oke. Bagaimana cara membedakannya supaya tepat dan akurat antara jantan dan betina. Oke, jadi di sini yang akan saya bahas itu adalah jantan dan betina dari trotol. Biasanya ini yang tidak tahu itu biasanya kadang-kadang beli dari gamblingan, kadang-kadang dapat nemu di hutan, ya seperti itu. Dulu kan juga saya itu kalau burung anis itu saya seringnya itu nemu di hutan. Dan setahu saya itu burung anis itu sangat pintar dan sangat cerdas sekali ya di dalam hal menjaga anak-anaknya, seperti itu. Kalau anis, membedakan anis jantan dan betina itu sebenarnya kalau dari trotol itu sungguh sangat gampil sekali ya Kak. Gampang kalau menurut saya mah. Kalau dari trotol justru lebih gampang dibandingkan dengan kalau sudah agak dewasa. Tapi kalau menurut saya mah kalau sudah dewasa juga sebenarnya mah kelihatan anis yang jantan dan betina mah. Ini kita kan yang nanyanya trotol, langsung aja to the point, kita bahas aja ke tema ke trotol. Bagaimana cara membedakan anis jantan dan betina yang dari trotol? Yang pertama, kita yang 70% akurat itu 80%, kalau menurut saya 90% itu akurat menurut saya. Tapi kalau disebutkan 90% itu juga bukan menjadi penunjang utama. Kita ambillah 80%, itu anis bisa dikategorikan anis jantan. Dari mana Nong terlihatnya? Dari bulu sayap. Dari bulu sayap itu terlihat sekali kalau anis jantan dan betina. Kalau anis jantan dulu ya, jantan heula, soalnya kan yang mau diadop itu yang jantan. Kalau dari anis jantan itu ini si bulu ya, bulu sayap itu ini bulu yang panjang-panjang di sini ya. Itu pure hitam. Tidak ada warna tembaganya, tidak ada warna coklat-coklatnya, tidak ada warna kotor-kotornya. Pure hitam bening. Nah, seperti ini, meles kalau bahasa Sundanya itu. Hitam. Hitam legam, hideung bangbara, hitam pokoknya. Dari matanya juga terlihat, kita lihat dulu dari, sedangkan yang 20% itu yang menunjang adalah ini. Yang 80% itu dari bulu ininya, bulu sayapnya ya. Bulu sayapnya itu terlihat pure hitam, pokoknya hitam, nggak ada coklat-coklatnya, nggak ada tembaganya, nggak ada kotor-kotornya, hitam aja. Sedangkan yang 20%-nya dari matanya itu lebih tajam, lebih belok matanya itu. Terus ini di sini ada cogek ya, atau ada kayak yang nggak ada bulunya ya di pinggir mata itu, begitu ya. Itu biasanya lebih pekat ininya itu tuh, alisnya itu. Pokoknya yang di atas mata itu lebih pekat warnanya itu dibandingkan dengan yang betina. Terus dari kepala juga cepat. Untuk paruh lebih besar yang jantan daripada yang betina. Dan untuk paruh juga kalau yang jantan itu lurus. Lurus. Kalau yang betina itu ada semacam begininya tuh. Ada yang ngaitnya begini. Jadi tidak lurus begini, Jadi ada yang begininya nih. Ada yang mengkolnya begini. Maaf, saya tidak punya burung anisnya, tapi saya dulu di sini banyak sekali burung anis, dan saya itu memang anak lewun, anak hutan saya itu. Aku adalah anak gembala. Nah, itu sebenarnya yang paling cocok dan paling tepat untuk saya bahasanya itu. Dari sampai ke paruh ya. Terus paruhnya juga ada ke belakangnya. Paruh yang bagus itu enggak seperti ini, agak ke begini sobeknya itu. Agak ke belakang. Sama di burung murai juga. Kalau burung yang paruh yang bagus itu hampir mendekat ke mata. Ke begini. Berarti dia itu untuk volume itu lebih tembus. Sedangkan power, tenaga itu didapatkan dari
extra fooding. Tapi kalau untuk volume itu dia itu bawaan pribadi. Kalau mau volumenya tembus, volumenya itu keras, itu biasanya dari paruh. Paruh yang hampir dekat dengan mata itu juga bisa menjadi faktor utama. Dan juga kalau anis jantan itu ininya itu ngembung. Kalau dia itu ngeriwik itu dia itu ngembung. Kalau masih trotol kan ngeriwik. Dan juga kalau trotol itu ngeriwiknya itu lebih sering. Satu hari kita bisa sampaikan 2-3 kali, 3-4 kali itu ngeriwiknya itu ngembung ininya teh. Ngembung. Kenapa kamu bisa mendeskripsikan sampaikan kali sebegitunya dong? Karena kan saya dulu anak hutan. Di sini saya dulu di kebun awi itu banyak. Anis itu pandai mengelabui dari predator dia itu. Membikin sarang itu dia itu 4. Ada sarang anis 4, cuma yang satu yang ada isiannya itu cuma 1. Dia bikin sarang 4. Yang ada isiannya itu yang ada yang kayak benangnya ke bawah nganteng. Nah, itu isi biasanya. Jadi dia itu mengelabui supaya predator terkecoh. Atuh dah ari anak leuweung, Tarsan, anak rimba dia tidak mungkin terkecoh atuh dah. Di kebun bambu, di kebun awi banyak. Makanya dia itu mencari pakannya itu di bawah pohon bambu. Cacing tanah kalau anis merah itu makanannya. Nah, terus dari postur kembali ke tema, dari postur itu biasanya kalau jantan itu lebih lebar, lebih panjang, jantung tahu dari sini besar ke sininya mengkerucut. Nah, itu biasanya yang dicari para sultan itu seperti itu biasanya. Sama di burung murai juga. Jadi lebar dadanya teh, ininya teh bahunya teh. Dan jangankan di burung, atau saya mah di cowok juga suka yang dadanya lebar. Anjir, aku lebih nyaman bersandar di bahumu. Karena bahumu terlalu lebar. Anjay. Mudah-mudahan akang sing nonton. Itu ciri-ciri dari jantan. Untuk kaki dia itu jauh lebih mencengkram, dan untuk waktu dia sedang nagen ya. Waktu dia sedang nongkrong begini, tongkrongannya itu nah seperti ini, tongkrongannya itu lebih boy, lebih sembada dia itu. Jadi tidak kayak betina mah kan wuyudut begini ya, isinan, dan juga posturnya lebih bulat. Nah, begini kalau jantan. Dengan sorotan mata yang lebih tajam dan juga paruh yang panjang dan tidak melengkung, panjang dan lurus ya, seperti itu. Atau kan lamun merangkum babingkeng merenong. Ya. Nah, itu biasanya Kang Sugi ciri-ciri dari jantan. Sedangkan ciri-ciri dari betina, nah, ini jantan juga bisa dibedakan dengan cara menyemprot seperti ini. Nah, disemprot-semprot seperti ini ya. Disemprot seperti ini biasanya jantan itu pas bulunya basah dia itu begini nih. Jadi si jang-jangnya, si sayapnya itu sejajar. Untuk sayap pas disemprot-semprot dia itu lebih sejajar ya, seperti itu. Kalau helanya sekedap ieu kamera. Banyak gangguan teknis. Sekarang kita main di ciri-ciri betina. Bagaimana ciri-ciri betina itu? Kalau betina itu ya Kang, dari mata dia itu lebih sayu, dari tatapan juga dia itu kurang begitu tajam. Itu sebenarnya hanya pendamping saja. Tapi dari bulu ini, bulu itu sangat menentukan sekali sebenarnya kalau untuk terotolan. Bulunya itu di bulu sayap itu dia itu ada yang tembaganya. Di bulu-bulu kan bulu itu dari yang bulu yang panjang ya, di sini bulu yang panjang ini yang di sayap itu ya, maaf saya tidak bisa memperlihatkan. Di bulu sayapnya itu ada yang kuningnya, ada yang tembaganya, ada yang kotornya, ada yang coklatnya itu. Itu terlihat sekali kalau kita memang jeli melihatnya. Ya, tapi kalau kurang jeli kita juga pemula itu, tapi dah sebenarnya mah mau pemula mau apa-apa juga itu sebenarnya terlihat sekali kalau dari bulu itu. Bulunya itu ada yang coklat-coklatnya. Nah, setelah bulunya ada yang coklat-coklatnya, kita beralih ke mata. Ini ya, alis di mata itu yang di sininya itu lebih pudar, tidak pekat itu sebenarnya mah. Untuk postur juga dia itu sedikit lebih bulat. Dia itu lebih bulat betina itu dikarenakan betina itu mau di burung, mau di sapi, mau di domba, mau di manusia, betina itu banyak makan sebenarnya mah. Banyak makan sedikit bekerja, makanya dia itu bulat badannya. Dan itu segala sesuatu juga diakuratkan kita teh menyamain ya. Dan memang betina mah kalau banyak makan juga
bulat badannya, ya seperti itu. Untuk keseluruhan di betina hanya itu saja, Kang. Betina mah badan lebih bulat, di bulu ada apa namanya tuh, di bulu sayap ada coklat-coklatnya, ada tembaganya, dan juga untuk keseluruhan dilihat dari bulu dada aja, bulu halus, betina itu lebih pudar, sedangkan yang jantan itu lebih pekat. Ya, seperti itu. Tapi yang ingin lebih akurat sekali akan belinya langsung aja tipe jantan. Nah, seperti itu. Kalau kita belinya di gamblingan, di Om Biokan, itu biasanya kita ada liaran salit. Dan itu juga sebenarnya yang saya alami, ya saya beli di gamblingan, bukannya saya itu menjatuhkan seseorang ya. Di sini saya tidak menyebutkan kios atau tidak menyebutkan apa-apa. Tapi biasanya di gamblingan itu kalau 10 itu 9 berbanding 1, 9 cewek biasanya 1 cowok. Cowoknya juga yang mirip sama cewek. Itu biasanya yang saya alami. Aing mah minang katipu mah teu mimiti murai oge, tapi kalau untuk burung anis saya kan udah dileuweung. Kalau di burung murai dulu di sini tidak ada burung murai. Ya, seperti itu. Dan untuk keseluruhan, kalau burung yang sudah besar juga untuk membedakan antara anis merah jantan dan betina itu sangat mudah sekali. Karena warna jantan itu lebih pekat dan warna betina itu lebih pudar. Dilihat dari paruhnya itu yang sangat akurat. Saya akan memberikan ciri-ciri yang akurat aja. Dari paruhnya juga lidahnya itu kan kuning. Nah, di sininya itu kalau yang jantan itu hitam, dikarenakan mungkin kebanyakan ngerokok, kapuput, kucar coklat, sedangkan yang betina itu kuning. Bukan karena alasan dia itu jarang gosok gigi, tapi memang itu bukan gading yang kuning. Anjir si Nong. Untuk ngeriwik-ngeriwik juga, yang jantan itu ngeriwiknya kasar, kalau yang betina itu jauh lebih halus. Kalau yang jantan itu biasanya ngeriwiknya itu sering, 1 hari sampai ke 3 sampai ke 4 kali ngeriwik. Kalau yang betina paling 1 hari 1 kali, itu pun langka sekali yang betinanya mah. Ya, seperti itu. Dan juga untuk di sini, untuk di bagian rahang, untuk di bagian ini, dia itu yang jantan itu lebih ngembung. Dikarenakan dia itu memang pure jantan, ya seperti itu. Kalau burung anis itu kalau dipakan bagaimana Nong supaya anis kita itu cepat ngeplong, cepat gacor teler? Kalau dipakan dari trotol juga saya sudah menerapkan, baik dari penjemuran, baik dari pengembunan dan juga settingan. Pola rawatan dan juga settingan kita mulai saja dari pagi-pagi kita embunkan burung anis kita itu dari jam 5 sampai jangan dari jam 5, ini trotol, dari setengah 6 sampai ke jam setengah 7 saja. Karena setengah 7 itu menyambut datangnya matahari, itu mampu untuk menaikkan suhu dan juga mampu untuk menaikkan emosi. Sedangkan pakan biasanya saya memberikan jangkrik 2 pagi dan 1 lonjor cacing tanah di sore hari. Ya, seperti itu. Untuk makanan pendamping, pendoping biasanya saya itu memberikan pepaya saja supaya paruhnya itu kan masih lembut ya. Jadi dia itu harus memakan yang lembek-lembek. Pepaya juga mampu untuk menaikkan birahi. Oke lah, segitu dulu konten. Adan, oke lah sebentar ya. Maaf ya, dari rumah saya mah hanapeun pisan masjid, rumah saya itu di bawah masjid. Jadi untuk keseluruhan kalau pas penjemuran juga saya itu melakukan penjemuran antara jam 7, jam 8 sampai ke jam 9. Silahkan kalian pilih aja waktunya. Dan untuk lama penjemuran untuk burung trotol biasanya saya itu hanya menjemur 10 menit saja. Dikarenakan burung anis merah itu burung yang memang dia itu masuknya ke karakter tipe panas. Dan untuk pemandian paling saya memandikan dia itu 1 minggu 2 kali saja, di pagi hari saja. Kalau kalian yang sudah terbiasa memandikannya di sore hari, itu tiada menjadi permasalahan. Karena kalau menurut pemikiran saya, mandi pagi itu mampu untuk menaikkan emosi dan juga birahinya. Jadi untuk keseluruhan rawatan murai pastel trotol itu seperti itu ya. Jadi untuk pemberian jangkrik itu setiap hari saya berikan dengan takaran 2 biji. Dan untuk pemberian cacing tanah di sore hari 1 biji saja. Untuk merek pur, yang suka nanya merek pur, saya memberikan top song warna coklat. Dan untuk pemberian buah untuk menetralkan supaya dia itu tidak lari ke over emosi ataupun over birahi, saya memberikan buah itu 1 minggu 2 kali saja. Ingat, di burung murai trotol ada istilah dia itu mengjinjitkan kaki sebelah. Jadi burung anis kita itu kakinya itu sebelah begini, sebelah dikeatasin.
itu bukan burung sakit, itu juga bukan burung yang kekencangan ekstra puding, itu juga bukan burung yang over birahi, tapi itu memang burung itu sedang rileks, sedang menikmati bahwa dia itu sedang akan ngeriwik. Ya, seperti itu. Itu bukan burung sakit ya, teman-teman. Dia itu jengjitin kaki sebelah, terus dia itu ngahuleng, ngahunten. Dia itu sedang menghafal materi dan juga mengeluarkan volume ngeriwik kasar. Ada yang bilang seperti ini, Nong, burung anis itu berbeda-beda perawatannya. Jangankan burung anis, burung cendet, burung murai yang satu sangkar aja, satu sarang dia itu netes bersama, sudah pasti dia itu berbeda karakternya dan juga berbeda perawatannya, berbeda juga pola settingannya. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana euy ieu? Oh deui aing mah euy mun kana